Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasyagianti dengan NIM 007. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Latifah Salim dengan NIM 143, Nisfa Hastari NIM 161, Nurfila Taufik NIM 1284, Ahmad Hilal Azan NIM 222, Fitri NIM 250, Nurul Ainun Sahra NIM 286. Adapun judul materi dari kelompok 2 yaitu pengelolaan persampahan pada pemukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas, Kota Bandung. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Sebelum saya mempersilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan membacakan abstraknya. Pada tahun 2019 di Kota Bandung dapat menghasilkan sampah sekitar 1.700 ton per hari dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 2,5 juta jiwa. Dari keseluruhan jumlah sampah yang dihasilkan sebesar 70% sampah tersebut berasal dari rumah tangga. Kelurahan Cicadas merupakan salah satu kawasan permukiman yang memiliki kepadatan penduduk tinggi di Kota Bandung. Penelitian ini untuk memberikan suatu arahan pengelolaan sampah yang sesuai untuk diterapkan pada pemukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas, dimulai dari aspek teknis operasional kelembagaan peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisfa Hastari dengan NIM J1A1191161. Perkembangan penduduk pada suatu kota akan semakin bertambah pada setiap tahunnya. Dari adanya perkembangan penduduk tersebut, maka bertambah pula tingkat konsumsi serta aktivitas penduduk di kota. Dari setiap aktivitas manusia pasti akan menghasilkan buangan atau sampah. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat, di mana peningkatan jumlah timbulan sampah tersebut harus diikuti dengan pengelolaan sampah yang optimal agar permasalahan sampah tidak berdampak dengan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2019 di Kota Bandung dapat menghasilkan sampah sekitar 1.700 ton per hari dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 2,5 juta jiwa. Dari keseluruhan jumlah sampah yang dihasilkan sebesar 70% sampah tersebut berasal dari rumah tangga. Adapun presentasi sampah organik di Kota Bandung sebesar 56%. Dari adanya sampah yang dihasilkan muncul permasalahan sampah di mana pada saat timbulan sampah tidak dapat terangkut ke TPA sebagaimana mestinya yang mengakibatkan sampah yang tidak dapat terangkut berserakan di beberapa titik di Kota Bandung. Penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara volume timbulan sampah yang dihasilkan dengan kemampuan sarana pengangkut dan sarana pengelolaan sampah menurut laporan PD Kebersihan Kota Bandung tahun 2019. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Sahra dengan NIM J1A1192286. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi metode penelitian. Lokasi penelitian ini pada permukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul. Kota Bandung memiliki 15 RW dan 86 RT dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 55 HA. Serta memiliki populasi penduduk mencapai kurang lebih 15.748 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.863 jiwa. Unit analisis pada penelitian ini adalah delineasi RW. Kedua, metode pendekatan. Penelitian yang dilakukan pada studi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan pendekatan mixed method. Tujuan dari penggunaan pendekatan mixed method pada penelitian ini adalah untuk mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif agar memenuhi backlog data agar mendapatkan data yang komprehensif, objektif, dan valid. Sebagai contoh metode kuantitatif untuk mengidentifikasikan perhitungan terkait timbulan sampah serta proyeksi timbulan sampah dan lain-lain. Sedangkan metode kualitatif untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan sampah, potensi dan masalah serta bentuk partisipasi.
Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, banyak masyarakat pada beberapa RW di Kelurahan Cicadas sudah mengolah sampah dapur atau organik menjadi kompos seperti masyarakat di RW 10 dan RW 13. Untuk sarana persampahan yang disediakan oleh pihak Kelurahan Cicadas yaitu sebanyak 6 unit gerobak motor pengumpul sampah, sedangkan untuk permukiman yang memiliki kondisi jalan yang sempit, pengelolaan sampah dikelola oleh tiap RW dan biasanya menggunakan gerobak roda yang dapat mengakses permukiman tersebut. Untuk bentuk wadah sampah atau individu yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Cicadas adalah karung atau plastik, serta tempat sampah berbahan fiberglass yang disimpan masing-masing di depan rumah pada setiap unit rumah, sebagai contoh yang terdapat pada RW 13. Analisis pengelolaan sampah permukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas. Analisis pengelolaan sampah pada permukiman padat di Kelurahan Cicadas meliputi antara lain aspek teknis operasional, terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah, peraturan dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah. Bagian A, analisis teknis operasional. Untuk analisis pengurangan sampah dan penanganan sampah existing dengan menggunakan metode evaluasi yang berdasarkan teori dan kebijakan terkait pengelolaan sampah permukiman. Masyarakat di Kelurahan Cicadas sudah melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah atau reduce, pemanfaatan sampah atau reuse, daur ulang sampah, recycle. Diketahui bahwa 31% masyarakat khususnya 11 RW di Kelurahan Cicadas yang telah melakukan pembatasan timbulan sampah, reduce, untuk pemanfaatan sampah, reuse, bahwa 36% masyarakat khususnya 11 RW di Kelurahan Cicadas yang telah melakukan pemanfaatan sampah, reuse, dalam lingkungan individu hingga lingkup RW yang terdapat di Kelurahan Cicadas. Pemanfaatan sampah yang sudah terlaksana meliputi jenis sampah seperti botol plastik, kresek belanja, kardus, dan lainnya. Untuk kegiatan daur ulang sampah atau recycle, bahwa 22% masyarakat khususnya 7 RW di Kelurahan Cicadas yang telah melakukan kegiatan daur ulang, yaitu berupa pengomposan sampah organik skala rumah tangga. Bagian B, analisis komposisi sampah dan potensi timbulan sampah. Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer atau komposisi sampah dan timbulan sampah existing, sehingga untuk timbulan dan komposisi sampah menggunakan data dari jurnal penelitian terdahulu yang ditulis oleh Arif Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2018. Diketahui rata-rata berat timbulan sampah adalah 0,39 kg per orang per hari. Untuk rata-rata volume timbulan sampah adalah 2,73 kg per orang per hari. Timbulan sampah saat ini yang terdapat di Kelurahan Cicadas mencapai 42,9 kg per orang per hari, dengan jumlah penduduk sebesar 15,748 jiwa, maka total rata-rata berat sampah Kelurahan Cicadas adalah 6,141 kg per hari atau 6,14 ton per hari, dan total rata-rata volume sampah sebesar 42,992 liter per hari. Artinya jumlah sampah yang dihasilkan dari Kelurahan Cicadas menyumbang 0,36% dari total berat sampah Kota Bandung yang mencapai 1,700 ton per hari. Selanjutnya bagian C, analisis kebutuhan sarana persampahan. Analisis kebutuhan dan kapasitas sarana persampahan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan sarana persampahan guna menunjang kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Cicadas dengan mengacu SNI 342/2008 tentang pengelolaan sampah permukiman dan Permen PU nomor 3 tahun 2013 yang meliputi perhitungan kebutuhan wadah komunal, alat pengumpul kebutuhan pengadaan TPS 3R, timbulan sampah saat ini yang tidak terolah di Kelurahan Cicadas mencapai 21,9 meter kubik per hari atau 21.900 liter per hari, dengan jumlah penduduk sebesar 15.748 jiwa.
Kebutuhan wadah komunal 1,5 meter kubik sebanyak 12 unit dengan faktor pemadatan sebesar 1,2. Kebutuhan gerobak sampah terdekat atau sejenisnya 1 meter per kubik sebanyak 18 unit dengan faktor pemadatan sebesar 1,2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hilal Adsan, NIM J1A119222. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang analisis pengelolaan sampah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas. Analisis selanjutnya yaitu analisis kelembagaan. Pada aspek kelembagaan dan peraturan di Kelurahan Cicadas dalam pengelolaan sampah adalah penerapan insentif dan disinsentif yang dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Insentif dapat berupa bantuan modal usaha, penghargaan, dan sebagainya. Sementara untuk disinsentif dapat berupa teguran, sanksi, ataupun denda, serta mengadakan kerjasama antara pihak terkait dalam pengelolaan sampah pada skala Kelurahan Cicadas seperti Bank Sampah, Karang Taruna, PKK, dan lainnya. Baik, analisis selanjutnya yaitu analisis peran serta masyarakat. Analisis peran serta masyarakat berdasarkan deskriptif menjelaskan mengenai kondisi saat ini. Partisipasi masyarakat adalah analisis bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan sampah existing pada pemukiman di Kelurahan Cicadas. Analisis bentuk partisipasi dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil kuesioner dan observasi yang dilakukan di Kelurahan Cicadas dalam pengelolaan sampah. Partisipasi ini berdasarkan pada teori Keith Davis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Nisfa Astari dengan NIM J1A119161. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian kesimpulan. Untuk menangani masalah pengelolaan persampahan pada pemukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas, sebisa mungkin sistem pengelolaan persampahan yang diterapkan memberikan kemudahan baik bagi masyarakat maupun petugas pengelola persampahan, dalam hal ini petugas pengumpul sampah dari sumber sampah menuju ke TPS. Adanya arahan pengelolaan sampah pada pemukiman padat di Kelurahan Cicadas sebagai bagian perencanaan partisipatif masyarakat yang menekankan upaya 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Diharapkan dapat mendukung program pemerintah kota dalam mengurangi jumlah sampah di Kota Bandung. Pada aspek teknik operasional yang dapat diterapkan di Kelurahan Cicadas, penyediaan sarana pemrosesan sampah sedekat mungkin dengan sumber sampah seperti TPS 3R agar dapat memberikan manfaat dari adanya kegiatan pengelolaan sampah. Pada aspek kelembagaan dan peraturan di Kelurahan Cicadas dalam pengelolaan sampah adalah penerapan insentif dan disentif yang dapat mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sedangkan untuk aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Cicadas, penekanan pada masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya dengan mengemas sampah-sampah secara terpilah. Selain itu, masyarakat ikut serta dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis 3R dan membagikan ilmunya kepada masyarakat lainnya agar kegiatan pengurangan timbulan sampah dapat dilaksanakan oleh masyarakat lainnya. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.